Yang pertama, di mana disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bergembira saat menghadapi kematian. Perlu kita ketahui kenapa Nabi Muhammad SAW bergembira menghadapi kematian, sementara kita manusia biasa umumnya pasti takut. Hal ini tentunya tidak lepas dari Nabi Muhammad SAW sudah pasti memahami betul apa tujuan hidupnya, apa visi hidupnya, sehingga kematian itu bukan merupakan akhir dari hidupnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti mungkin silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38, ataupun yang sama juga mirip di Al-A'raf ayat 11 sampai 27. Di situ Allah menjelaskan bagaimana proses manusia diciptakan sampai diturunkan ke dunia. Disitulah kita mendapatkan pembelajaran. Pertama, manusia diciptakan, dalam hal ini Nabi Adam sebagai awal manusia, itu di surga. Artinya kita ini adalah makhluk surga. Di situ dijelaskan runutannya sampai terjadi yang kita ketahui, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga kita diturunkan ke dunia. Dari sini kita pahami bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Adapun akhir dari tujuan hidup kita nanti adalah bertemu kembali dengan Allah di surga. Inilah visi hidup kita di dunia. Ini dipahami betul oleh Nabi, sehingga kenapa Nabi tidak sedih. Beliau sangat gembira karena visi hidupnya segera tercapai, yaitu bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pembelajarannya, kita dianjurkan atau diajarkan berdoa, apalagi di titik-titik kritis akhir hidup kita. Doa merupakan pertanda bahwa kita adalah hamba makhluk yang lemah. Dikala kita sehat, kita tetap makhluk yang lemah, apalagi pada saat sakit. Bisa kita bayangkan, pada saat kita tidur saja, kita sudah tidak punya kemampuan untuk menjaga diri kita. Sedikit di atasnya misalkan, kita pergi keluar dari rumah, kita tidak punya kemampuan mengendalikan resiko atau bahaya terhadap kita. Apalagi pada saat kita sakit di atas ranjang, sedang menanti kematian. Tidak ada orang yang bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dan Maha Kuasa yang mampu melindungi kita. Bahaya yang paling besar di saat kita mau meninggal adalah, jelas fisik sudah tidak mampu apa-apa, tetapi yang paling berbahaya yang menghalangi kita mencapai visi hidup kita tadi adalah syaitan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika diperhatikan tadi ya di surat Al-Baqarah 30 sampai 38 ataupun Al-A'raf 11 sampai 27 itu, di situ dijelaskan bagaimana prosesnya syaitan diusir dari surga. Dan di situ di ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
fa amma aghwaytani wala aqudanna lahum syiratakal mustaqim. Di situ setan sudah berikrar kepada Allah. Kul, setan berkata, fabima aghtaini, karena aku telah engkau tetapkan sesat. Engkau di sini adalah Allah, karena ini adalah dialog langsung. Jadi di surga, makhluk surga itu bisa berdialog langsung dengan Allah, baik syaitan, malaikat, jin ataupun manusia, dalam hal ini Nabi Adam. Syaitan sudah berjanji di situ, karena sudah ditetapkan oleh Allah sesat dan nanti akan kekal di neraka, maka la'aqudanna lahum, aku tidak akan membiarkan manusia, lahum di sini ya, karena nanti kalau dibaca di ayat-ayat sebelumnya itu jelas yang dimaksud di sini adalah manusia. Siratakal mustaqim, pasti aku tidak akan membiarkan manusia mengikuti jalanmu yang benar. Karena ini dialog langsung dengan Allah, mu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas tujuan utama syaitan adalah menyesatkan kita. Oleh karena itu, di saat ajal ini sangatlah penting kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang pasti berusaha menyesatkan kita sehingga tidak mencapai visi hidup kita. Artinya di akhirat nanti hasil hisab kita akan berujung ke neraka. Dan yang ketiga, dari kandungan tadi disebutkan bahwa agar kita tetap berbuat kebaikan, bahkan sampai di saat kita di posisi di ranjang kematian. Artinya apa? Dari poin kedua tadi, agar kita berakhir dengan baik atau yang kita kenal dengan husnul khotimah, perlu adanya kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Dan kebaikan ini tidak hanya di ujung, atau dari awal kita sudah baik, bisa jadi di ujung berakhir dengan tidak baik. Oleh karena itu kita perlu yang nomor dua. Tetapi sebagai persiapan, tidak mungkin rasanya husnul khotimah itu dicapai tiba-tiba di akhir. Karena kita hanya mengharapkan rahmat Allah, rasa-rasanya tidak mungkin. Karena selain Allah memiliki rahmat yang besar, pengasih dan penyayang, Allah juga maha adil gitu. Sehingga kita bisa bayangkan maha adil Allah sepertinya tidak tepat jika ada orang yang di perjalanannya penuh dengan dosa buruk, kemudian di akhir tanpa sebab diberikan husnul khotimah. Oleh karena itu perlu kita biasakan diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Salah satu cara Allah untuk memaksa kita, melatih kita jadi orang baik adalah berpuasa. Di Ramadan ini Allah telah menetapkan mekanismenya, setiap tahun kita berpuasa. Saya yakin semua di antara kita sudah berkali-kali, kalau saya sudah 50 kali lebih berpuasa. Apakah puasa kita ini memberikan dampak kepada kita dalam mempersiapkan ke ujungnya husnul khotimah? Inilah yang perlu kita tingkatkan.
Puasa sejatinya seperti disampaikan dalam surat Al-Baqarah, ujungnya adalah ketakwaan. Ini adalah bahasa atau kata yang general. Sebenarnya secara teknisnya adalah kita berpuasa adalah melatih diri kita mengendalikan sumber daya yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia memiliki 3 komponen: akal, kolbu, dan hawa nafsu. Inilah yang sebenarnya dilatih di dalam puasa. Dengan berwudu, dengan bersolat, mengaji dan sebagainya, itu sebenarnya mengasah ketiga komponen kita sehingga bisa terkendali dan menghasilkan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kebaikan. Tahun demi tahun kebaikan-kebaikan ini akan terakumulasi, yang pada ujungnya tentunya pada saat dihisab nanti harapannya pahala kita maksimal. Di sisi lain, di dalam bulan puasa Allah juga memberikan insentif, yaitu adanya ampunan atas dosa-dosa kita, baik yang kecil ataupun yang besar. Sehingga di akhir hisab nanti harapannya adalah pahala kita maksimal, sedangkan dosa kita adalah minimal, atau mudah-mudahan dihapus, diampuni semuanya sehingga menjadi 0. Di level yang paling maksimal, insya Allah tanpa dihisab, manusia dengan pahala terbesar akan langsung masuk surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita sama-sama terus berupaya, berikhtiar meningkatkan amal soleh kita, sehingga di ujung perjalanan kita nanti, di saat kita menghadapi sakaratul maut, kita sama Allah ditetapkan sebagai hambanya yang husnul khotimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.